Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada kelas 10 IPS ya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sekarang kita masih ada di materi bab 3 yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, meneruskan dari materi yang sebelumnya yang menjelaskan mengenai hukum Gosen 1, yaitu jika seseorang mengkonsumsi satu jenis barang yang sama, maka orang tersebut akan mencapai kepuasan maksimal, kemudian kepuasan tersebut akan menurun. Itu adalah hukum Gosen 1. Sekarang kita akan membahas di video kali ini mengenai lanjutannya, yaitu hukum Gosen 2. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis di sini, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Hukum Gosen 2 itu membahas tentang konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Nah, berarti maksud dari hukum Gosen 2 ini adalah konsumen itu mengkonsumsi barangnya tidak hanya satu jenis, tetapi biasanya itu beberapa jenis. Tadi kan Ibu bilang ya di hukum Gosen 1, jika konsumen itu selalu mengkonsumsi barang yang sama, maka konsumen akan mencapai titik jenuh gitu. Jadi setelah mencapai kepuasan maksimal akan mencapai titik jenuh. Nah, tetapi jika konsumen itu mengkonsumsinya lebih dari satu jenis barang, maka konsumen akan mencapai titik kepuasan maksimum gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari titik kepuasan maksimum? Nah, itu bisa dilakukan dengan hukum Gosen 2. Kita pakai contoh dulu ya. Contoh yang pertama di sini. Seorang pegawai memiliki gaji Rp 1 juta. Misalkan gajinya masih 1 juta belum UMR gitu. Rp 1 juta. Pada saat menerima gaji, dia mendapatkan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 lembar. Jadi dipecah jadi 10, dia memiliki kebutuhan sebagai berikut. Jadi membutuhkan makan dan minum, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi dan kursus. Nah, ini dibagi-bagi dari kebutuhan 1 sampai kebutuhan 5. Itu kebutuhannya ada yang kebutuhan primer, ada yang kebutuhan sekunder, ada yang kebutuhan tersier. Nah, jadi dalam hukum Gosen 1 ini, hukum Gosen 2 ini didahulukan dulu yang primer. Setelah yang primer terpenuhi, jadi yang primer itu pasti lebih tinggi. Setelah yang primer terpenuhi baru yang sekunder. Setelah yang sekunder terpenuhi baru ke tersier, kayak gitu. Jadi kalau misalkan punya uang tadi 10 lembar, misalkan ada di posisi yang pertama, jika gajinya itu belum terlalu besar, maka pasti akan mendahulukan makan dan minum dulu sebagai kebutuhan primer. Sedangkan yang lainnya, pakaian, sewa rumah, biaya transportasi dan kursus itu pasti nanti belakangan. Kalau ada uang lebih, pasti didahulukan yang primer dulu di tabel ini. Yang kedua juga sama, setelah makan dan minum tercukupi dengan hanya 9 poin ya, 9 poin ini bisa ada di 900.000, bisa ada di tergantung gajinya berapa gitu ya, menganggarkan untuk makan dan minum. Sudah cukup di 9, maka pakaian juga biasanya akan 9 gitu. Jadi setelah seseorang di primernya cukup, misalkan untuk makan 500.000 cukup, maka sisanya 500.000 lagi bisa untuk beli pakaian gitu. Nah, ada orang yang seperti itu. Jadi setelah primernya cukup, maka sekundernya juga bisa di titik yang sama di 9 atau di 500.000 gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, setelah makan dan minum primernya cukup, kemudian pakaiannya cukup, maka dia bisa menyewa rumah atau tempat tinggal. Jadi sama porsinya gitu. Setelah dia memenuhi primer, sekarang masuk ke mulai sekundernya gitu. Nah, yang berikutnya yang keempat juga sama, setelah makan dan minum cukup, pakaian cukup, sewa rumah cukup, maka dia bisa membayar untuk biaya transportasi, misalkan entah itu dengan membeli kendaraan ataupun menggunakan kendaraan umum. Nah, yang khususnya belum. Nah, yang berikutnya di poin yang kelima yang ini ya, yang 6 yang ini, setelah makan dan minum cukup, pakaian cukup, sewa rumah cukup, biaya transportasi cukup, maka dia bisa membayar kursus. Kayak gitu. Jadi didahulukannya itu dari skala prioritasnya itu dari yang pertama, yang primer dulu, sekunder, baru tersier. Itu yang disebut dengan hukum Gosen 2. Ini kan tidak satu jenis ya, tidak hanya makan dan minum saja gitu. Keperluan manusia itu kan banyak, mengkonsumsi lebih dari satu jenis barang. Karena itu kebutuhannya juga terbagi-bagi jadi banyak. Nah, itu mengenai contoh yang pertama, itu bisa dirumuskannya itu jadi rumus pendekatan kardinal, ini disebutnya pendekatan kardinal yang membagi-bagi beberapa jenis barang. Itu menurut Pindik dan Rubinfeld, rumusnya itu adalah MUA dibagi PA. Nah, MU itu adalah marginal utility atau penambahan nilai guna marginal dibagi P. P itu adalah price
atau harga, sedangkan A yang dimaksud di sini itu adalah barangnya. Jadi ini barang ke A, barang ke B, barang ke C gitu. Kalau ada 3 jenis barang. Kalau misalkan hanya membandingkan 2 jenis barang, misalkan Tuan Hendra tadi ingin membeli barang A dan barang B, maka rumusnya itu disingkat menjadi ini. Ini berarti rumus kepuasan maksimum untuk melihat di titik yang mana Tuan Hendra itu mencapai kepuasan maksimum. Jadi harus beli berapa banyak atau mengkonsumsi berapa banyak barang A dan mengkonsumsi berapa banyak barang B gitu. Karena seperti yang sudah kita ketahui, kadang jenis barangnya sama tapi harganya bisa berbeda, banyaknya bisa berbeda gitu. Nah, rumus untuk menghitungnya itu tinggal dihilangkan saja yang C-nya. Jadi hanya marginal utility barang ke A dan price barang yang ke A. Tuh, yang B-nya juga sama, marginal utility barang ke B atau price ke B, atau boleh marginal utility dibagi marginal utility sama dengan price dibagi price gitu. Harga dibagi harga, boleh juga kayak gitu. Tapi Ibu akan pakai rumus yang pertamanya aja, bukan yang kedua ya. Nah, rumus ini bisa dipakai di soal yang kedua, di contoh yang kedua. Di sini Pak Hendra mempunyai pendapatan Rp 2.400.000. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwa pendapatan Pak Hendra itu hanya segini, 2.400.000. Pak Hendra ingin membeli 2 jenis barang, yaitu barang ke A dan barang ke B, dengan harga masing-masing Rp 200.000. Jadi yang A itu harganya 200.000, sedangkan yang B itu harganya 400.000 per unit. Besarnya kepuasan total TU dan kepuasan marginal FU sebagai berikut. Jadi dilambangkannya seperti biasa dalam tabel. Jadi setelah ada penjabarannya bahwa kita tahu Pak Hendra itu gajinya 2.400.000 dan barang ke A 200 dan barang ke B 400, itu digambarkan dalam tabel. Tabelnya seperti ini. Seperti biasa barang unitnya itu ada dari 0 bisa sampai 10. Kalau di sini contohnya hanya sampai 8 aja. Yang barang ke A, yang barang ke B juga sama. Jadi cara bacanya itu kalau mengkonsumsi atau membeli barang ke A, maka Pak Hendra akan mendapatkan kepuasan totalnya sebanyak 70. Dan penambahan marginalnya, kepuasan marginalnya itu sebanyak 70 karena masih 1 70 70. Sama yang B juga. Karena yang B tadi harganya lebih mahal, satunya itu 400, maka yang satunya total utility-nya, kepuasan totalnya 90 dan marginal utility-nya 90. Sama seperti yang ini ya, yang pertama yang barang ke A gitu. Nah, yang berikutnya, setelah kita punya datanya dan punya soalnya, ini kan soalnya, punya datanya. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah berapakah jumlah barang A dan jumlah barang B yang dapat dibeli oleh Pak Hendra agar terdapat keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum. Jadi inti dari soal ini adalah kepuasan maksimum. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana? Ya tadi dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu penambahan marginal barang ke A dibagi harga barang ke A, penambahan marginal barang ke B dibagi harga barang ke B. Itu rumusnya. Nah, di sini ada kata kuncinya, itu catatannya uang yang dimiliki habis dibelanjakan. Berarti ada di posisi berapa atau ada di kepuasan berapa dari 0 sampai 8 ini yang Pak Hendra bisa habis uangnya yang 2.400.000, karena tadi dimintanya uang yang dimiliki habis dibelanjakan. Nah, maka cara menghitungnya kita bisa lihat di sini udah Ibu tandain ya, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C. Jadi ditandain di sini ada yang A, B, C. Kita ambil 3 opsi, yang ini juga ada A, B, C. Nah, posisi yang A di sini 36 per 200. Nah, 36-nya dari mana? Itu 36-nya diambil dari kepuasan marginal. Ini 36. Sedangkan 200-nya itu dari mana? Ini 200-nya itu dari harga. Kan rumusnya itu adalah marginal utility barang ke A. Berarti marginal utility yang posisi A itu adalah 36. Yang 200-nya itu dari harga price. Di sini harga barang ke A itu adalah 200. Kayak gitu. Yang ke B-nya juga sama, 72. Nah, di sini 72 ya, udah ikutan lain. Yang A marginal utility-nya 72 dan harga barang B itu satunya adalah 400. Maka untuk menghitung penggunaan pendapatannya, kan tadi syaratnya itu pendapatan Pak Hendra itu harus habis ya, yang 2.400.000 yang di sini. Maka untuk menghitungnya adalah 5 kali 200.000. Nah, 5 ini dari mana? 5 ini, tadi kan kita ambilnya 36. 36 itu ada baris ke 5, berarti yang ini. Dikali 200, masih ingat ya bahwa 200 itu adalah price-nya atau harganya gitu. 200 itu harganya. Jadi 5 kali 200 sama dengan 1 juta.
4 kali 400, nah 4 ini. Nah, 4 ini diambil dari yang atas ya. Yang atas 4 kali 400, kan ayo 4, kuduna 2 ya. Bentar ya, Ibu salah nulis. Nah, terusnya yang ini. 72 kan 72 2 ya. 2 kali 400 jadi 800. Maka 1 juta ditambah 800 jadi 1.800.000. Tadi kan pendapatan Pak Hendra 2.400.000 ya. Nah, apakah opsi yang A ini bagus? Opsi yang A ini cukup bagus. Kenapa? Karena tidak melewati pendapatan dari Pak Hendra gitu. Jadi syaratnya itu tidak boleh melebihi dari pendapatan Pak Hendra 2.400.000. Tapi apakah ini cukup bagus untuk digunakan sebagai jawaban di pertanyaan ini? Jawabannya enggak. Karena yang dimintanya itu ada uang yang dimilikinya habis, dibelanjakan. Berarti yang A ini kita coret aja karena tidak bisa dipakai karena masih ada sisa. Nah, yang berikutnya yang B. Yang B, opsi yang B itu ada di 30 marginal utility-nya. Seperti yang tadi cara mengerjakannya 30 per 200. Nah, terus yang B yang kedua ada di 60. Berarti 60 per 400. Maka penggunaan pendapatannya ada di 6 kali 200.000. Yang ini 36. 6 kali 200.000 berarti 1.200.000. Nah, terus yang berikutnya yang B tadi yang ini 60 ada di 3. Maka 3 kali 400.000 sama 1.200.000. Maka 1.200.000 ditambah 1.200.000 adalah 2.400.000. Nah, ini yang pasnya 2.400.000 yang pilihan kedua. Maka yang bisa digunakan adalah yang B. Jadi isinya itu yang B. Nah, untuk kalian tahu ini jawabannya apakah harus yang A, yang B, yang C, itu kalian harus mengerjakan satu-satu gitu sampai ketemu. Nah, yang ketemu itulah yang akan dipakai sebagai jawabannya karena sama ya, 2.400.000 dan 2.400.000 gitu. Jadi habis. Nah, kenapa Bu nggak pakai yang C aja? Nah, seperti yang kalian lihat di sini yang C itu hasilnya adalah 3 juta. Kalau 3 juta berarti melebihi pendapatan Pak Hendra sebanyak 600.000 dan itu tidak boleh. Itu tidak akan mencapai kepuasan maksimum. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pendapatan awal. Seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai hukum Gosen 2. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Masih ada di konsumsi ya. Jadi materi yang konsumsi itu cukup banyak, sama seperti yang produksi. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.